Halo, selamat datang di podcast gua. Sekarang hari Sabtu, tanggal 4 September 2021. Sudah lama kita tidak bersua, ya. Mulai episode ini, gua akan membawakan cerita bersambung tentang kisah hidup Steve Jobs. Mungkin lo udah sering baca, mungkin lo udah sering dengar, tapi gue pengen cerita aja. Silakan disimak. Steve Jobs lahir di San Francisco, California pada tahun 1955. Dari sebelum kelahirannya, kedua orang tua biologis Steve Jobs sudah merencanakan untuk melepas Steve agar available untuk diadopsi. Dan mereka juga sudah mendapatkan kandidat orang tua yang akan mengasuh Steve nanti. Tapi, last minute menjelang kelahirannya, calon orang tua Steve memutuskan ternyata mereka lebih prefer untuk punya anak perempuan. Alhasil, Steve nggak jadi diadopsi. Pas kelahirannya, pegawai rumah sakit nelpon sepasang suami istri yang sudah ada di daftar tunggu adopsi, dan mereka nanyain, nih, ada unwanted baby boy, mau nggak? Dan mereka menjawab, mau. BTW, ini istilah unwanted baby bukan gue yang bikin ya. Ini disampaikan langsung sama almarhum Steve pas dia pidato di Stanford tahun 2005 lalu. Singkat kata, dia diadopsi dan tinggal bersama orang tuanya, namanya Clara sama Paul. Dia tinggalnya di Santa Clara Valley di sebelah selatan San Francisco. Nah, cuma sebenarnya nih, pas awal adopsi, orang tua biologis Steve itu nggak sepenuh hati melepas Steve kepada Clara sama Paul. Mereka agak ragu, karena memang mereka dari awal niatnya mau ngelepas Steve itu ke calon orang tua lanjut yang lulusan perguruan tinggi. Nah, sementara Clara sama Paul ini bukan lulusan perguruan tinggi. Sempet agak galau tuh. Baru setelah beberapa bulan kemudian lah, dua bulan kemudian kalau nggak salah, baru dia ikhlas ngelepas Steve ke Clara sama Paul. Itu pun setelah Clara sama Paul berjanji bahwa pas gede nanti, insya Allah, Steve pasti akan pergi kuliah, akan masuk ke perguruan tinggi. Singkat cerita, tumbuhlah si Steve ini. Dari kecil dia udah dikenal sebagai biang kerok. Ya, dia bisa dibilang tipe bocah yang suka ngelanggar, jangan ngelanggar, yang suka ngebengkokin aturan. Alah, apa coba bengkok? Ya. Nah, dia juga suka ngikutin bapaknya. Bapaknya ini seorang teknisi yang kerja di industri teknologi dan suka buat-buat prototipe. Udah gitu kebetulan bapaknya punya hobi yang mungkin nggak umum ya kalau buat hobi. Itu benerin mobil rusak. Nggak ngerti juga sih mobil rusak siapa yang dibenerin, tapi bapaknya punya hobi benerin mobil. Hampir tiap weekend Steve sama bapaknya itu pergi ke junkyard. Kalau di sini junkyard itu apa ya? Ya semacam pangkalan tukang loak lah. Pangkalan yang jual barang-barang bekas gitu kali ya. Nah, mereka hunting barang-barang untuk dikerjain sebagai project di garasi rumah mereka. Kebetulan, emang lingkungan rumah Steve itu banyak tukang insinyurnya. Ada pegawai NASA, ada pegawai Anu, ada pegawai X, pegawai Y. Malah ada salah satu tetangganya yang kerja di pabrik rudal. Beneran, asli. Ya, pokoknya lingkungan dia kondusif lah untuk dia sama hobi bapaknya itu. Dan pada saat itu, di zaman itu, banyak banget perusahaan startup yang memulai bisnisnya dari garasi rumah. Nah, salah satunya adalah Hewlett Packard, HP. Ya, bukan HP handphone, HP Hewlett Packard. Ya, kalau kita banyak tahu laptop, printer, HP. Nah, HP yang itu. Nah, HP itu juga mulainya dari sekitar lingkungan tempat tinggal si Steve gitu. Jadi ya, karena lingkungannya seperti itu, no wonder lah kalau Steve sama bapaknya dari kecil punya hobi ngoprek gitu. Dan project mereka itu macam-macam.
Nggak semuanya wah, nggak semuanya heboh, sederhana. Ada satu weekend mereka bikin pagar kayu. Di kesempatan lain Steve suka bikin perintilan-perintilan yang dirakit sendiri, ya macam-macam DIY lah. Tahu kan ya DIY, do it yourself, bukan duit Anda ya, lakukan sendiri. Yang pasti Steve sangat look up lah ke bapaknya. Nah, kebiasaan dari kecil ngerjain project kecil bareng bapaknya itulah yang mungkin kayaknya ya bikin Steve ngerasa gue bisa ngebuat apapun. Orang tua si Steve, Paul sama Clara, ini orang tua yang apa ya? Mereka tipe orang tua yang terbuka. Dan dari kecil mereka sudah kasih tahu ke Steve kalau adik kecil, anakku, kamu itu anak adopsi. Ya, dalam cara yang lebih halus lah ya. Nah, hal ini bikin Steve bertanya-tanya, kok gua nggak diinginkan ya? Ya itulah yang tadi tuh, unwanted baby itu ya. Nah, tapi ya Paul sama Clara kekeh yakinin bahwa Steve itu spesial, bagaikan telur di atas mie instan yang dibikin mas-mas mbak-mbak di warkop. Pokoknya Steve itu spesial lah. Tapi walau gitu, perasaan unwanted ini di kemudian hari ini bakal terus bakal terus ngehantuin dia, bakal terus bikin dia nggak tenang. Nah, di sekolah Steve ini termasuk cerdas. Kecerdasan dia bisa dibilang di atas rata-rata. Kecerdasan dia di atas rata-rata inilah yang bikin dia gampang bosen. Dan ya biasalah ya, namanya bocah. Walaupun Steve Jobs, walaupun di San Francisco, bocah is bocah ya. Kalau dia udah bosen, ujung-ujungnya jadi suka jahil. Untungnya nih, ada gurunya nih. Ada satu orang gurunya yang ngeh kalau si Steve ini orangnya gampang bosen gitu. Bukan gampang bosen, nggak tertarik karena nggak bisa, tapi justru sebaliknya, karena cepet bisanya gitu. Namanya Miss Hill. Bukan Maria Hill yang ada di Marvel ya, beda. Tapi namanya Imogen Hill. Nah, ngeh bahwa Steve itu tipe yang butuh stimulus lebih, sama gurunya ini Steve terus dikasih tantangan supaya dia selalu excited untuk belajar gitu, nggak cepet bosan. Nah, balik ke lingkungan rumahnya. Nah, di rumahnya ini ya karena si Steve punya ketertarikan terhadap teknologi ya, terhadap tadi tuh proyek-proyek kecil, perintilan-perintilan sama bapaknya. Dia itu kalau di lingkungan rumahnya itu dia mainnya sama bapak-bapak sama mas-mas insinyur yang tinggal di sekitarnya itu. Nah, satu hari Steve belajar satu hal dari salah satu teman tuanya. Teman tua, bukan teman masa tua. Bukan. Teman yang lebih tua. Ya karena itu tadi temennya mas-mas sama bapak-bapak ya. Nah, dia belajar dari salah satu teman tuanya itu namanya Larry Lang. Dia adalah salah satu insinyur di Hewlett Packard. Dia dapat satu insight tentang amplifikasi. Karena excited, pas pulang, dia ceritalah ke bapaknya. Daddy, kita bisa loh gedein suara cuma pakai mikrofon karbon, pakai baterai, sama pakai speaker. Nggak perlu pakai amplifier, Daddy. Bapaknya kaget denger dia ngomong begitu. Ya, bapaknya kaget dan dia nyaut lah. Ya nggak mungkin lah, Steve. Kamu salah paham itu. Ya, kurang lebih begitulah ya. Nah, mungkin dia sebel kali ya, bapaknya kagak percaya. Nah, karena bapaknya nggak percaya, bapaknya diajak ke rumah si Larry. Dan Larry jelasin, bener bisa kita kita bisa mengamplifikasi suara tanpa amplifier. Asal ada 3 itu tadi, mikrofon karbon, ya, terus ada baterai sama ada speaker. Nah, kagetlah bapaknya, dia shock. Dia ngebatin. Anjir, anak gue bener cuy. Nah, di momen itu Steve tersadar
Ternyata Dedi aku bukan orang yang paling tahu tentang segalanya. Ada juga hal yang dia nggak ketahui. Nah, oke, kita sambung ya di episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikut.